langkah-langkah cara pembuatan jus tomat. Sekarang kita memasuki ke materi dulu. Kita ulang materi kita semalam. Apa itu tujuan teks prosedur? Buka dulu sebelum dibuka. Ya. Siapa lagi bisa? Apa? Pengertian teks prosedur itu apa? Nah, coba dulu kita baca ini. Itu ya di apa di fokus. Komponen pelajaran kita itu PBL ya. Nah, problem ya basic learning itu. Materi pembelajaran pengertian teks prosedur. Coba bacanya dulu. Yang kedua ciri isi teks prosedur. Ya baca. Kita ulang lagi semalam. Dua. Semuanya sudah dipandangkan. Berapa lagi? Isi langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, itu maksudnya langkah-langkah yang dibuat teks prosedur itu apa? Yang kedua ada aturan atau batasan berkaitan dengan bahan dan kegiatannya. Ya, ada aturannya dan batasan dengan bahan dan kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga isi kegiatan dengan secara teratur. Yang ketiga coba baca lagi nih ya. Bahasa teks prosedur ada 4 langkah. 1. Terdapat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah seperti saya terangkan semalam. Apa itu kalimat perintah? Sebelum kita selesai apa? Kalimat perintah. Coba sebutkan dulu salah satu kalimat perintah. Apa aja coba? Nah, bisa. Siapa lagi bisa? Apa? Nah, bisa ya, tolong ambilkan tomatnya di atas meja. Bisa. Yang kedua terdapat kalimat saran dan larangan. Apa itu? Kalimat saran itu apa? Kalimat sarannya sebelum memotong tomat sebaiknya cuci dulu. Bisa. Siapa lagi? Benar yang diucapkan sini ya. Nah, ya kan? Kalimat sarannya tadi di buat tomatnya kita cuci dulu. Itu kata Silia, ya kan? Kalimat larangannya tadi kalau kita membuat sesuatu itu, apalagi pakai pisau, hati-hati, ya kan? Hati-hati menggunakan pisaunya. Bagaimana dan jangan terlalu 3. Kalimat dengan ukuran yang tepat. Nah, itu kalimat yang ukurannya apa? Ukuran bahan-bahan yang kita itu kita ukur. Nah, itu ukurannya yang tepat ya. Yang keempat, kata atau kalimat dengan batasan yang jelas. Nah, kata atau kalimat dengan batasan itu harus jelas kita buat dengan langkah-langkah kata pembuatan jus tadi. Itu maksudnya. Ya, itu tadi tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur kita di sini itu menjelaskan kegiatan kita, kegiatan yang harus dilakukan dalam pembuatan jus. Contohnya pembuatan jus ya kan? Nah, apa tujuan kita dalam membuat jus itu? Langkah-langkahnya kita buat. Bahannya dulu, alatnya seperti bulan semalam. Bahannya apa lagi? Alatnya. Nah, cara membuatnya. Nah, itu tujuan teks prosedur kita buat dulu langkah-langkah. Yang kelima,
Yang kelima, jenis teks prosedur. Yang tadi kan apa tadi? Yang keempat tadi apa tuh? Tujuannya. Yang kelima ini jenis teks prosedur. Ini jenisnya ya, jenis teks prosedur. Coba Kak baca nih ya. 5. Teks prosedur bagi materi 3, yaitu teks prosedur cara menggunakan atau menggunakan suatu alat. Contoh. Contoh, cara memainkan alat musik, cara menggunakan sertifikat. Teks prosedur cara membuat sesuatu. Contoh, cara membuat kue, cara membuat minuman, cara membuat kerajinan tangan dan lain-lain. Teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contoh, cara mencuri alat, cara melakukan senam, cara melakukan bina atau tanya dan lain-lain. Nah, itu dia tentang jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur itu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Nah, contohnya itu apa itu contohnya tadi? Cara memainkan alat musik. Nah, kalau di sekolah kita ini sering kita memainkan alat musik ya kan? Contohnya alat musik apa? Pianika. Apa lagi? Gimana kita cara menggunakan atau memainkan alat musik itu? Gimana cara langkah? Kalau pianika kan dibus dulu kan, baru tekan. Nah itu langkah-langkahnya ya. Baru cara menggunakan setrika. Dua. Itu tadi teks prosedur cara. Contohnya cara membuat kue. Nah, semalam kita contohnya cara membuat jus semalam ya kan? Semalam membuat jus tomat. Sekarang cara membuat kue. Nah, gimana cara membuat kue? Apa langkah-langkahnya? Nah, apa? Nah, bisa. Nah, ya. Nah, bisa. Dulu itu kita buat dulu teksnya. Teksnya seperti ini maksudnya teksnya ya. Ada bacaannya. Seperti ini ada dulu. Ya. Ini maksudnya teks prosedurnya. Ya. Kita buat dulu teksnya apa teksnya cara membuat kue itu. Seperti ibu bilang semalam membuat jus kan? Apa semalamnya? Iya. Caranya? Ya, semalam kita udah terangkan kan tentang jus. Jadi nanti nanti cara membuat kue. Sekarang cara membuat kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan yang pernah kita lakukan di sekolah ini kan? Apa? Tas ya kan? Tas itu terbuat dari apa lagi? Bahan tali kur ya kan? Tali kur. Kita kan sering terpelajari sini kan? Mengenai tata busana dan tata boga. Tata boga tadi itu cara membuat kue. Kalau tata busana itu tadi membuat kerajinan tangan. Contohnya tadi apa? Tali kur. Tali kur ini bisa kita gunakan membuat tas. Kita bentuk jadi tas ya kan? Nah, sejak itu kita lakukan kan? Itu namanya kerajinan tangan. Nah, seperti sisa-sisa bungkusan jajan kalian, bungkus-bungkus plastik-plastiknya. Nah, itu bisa dikumpulkan, kita buat jadi tas juga bisa. Nah, bikin bunga bisa, ya kan? Siapa pernah bikin bunga dari plastik? Oh iya, pernah kan? Pernah dibentuk Aldi? Nia? Oh iya, bisa. Nah, tali pun bisa dibuat jadi tas. Bisa. Nah, itu dia. Itu tadi tentang kerajinan tangan. Jadi tangan itu tadi itu langsung ke teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contoh cara mencuci tangan. Nah, ini ada gambarnya cara mencuci tangan. Ada nanti langkah-langkahnya. Cara mencuci tangan mencuci tangan ada 7 langkah. Pakai sabun yang baik dan benar. Nah, itu. Coba perhatikan dulu gambarnya nomor 1. Nah, gimana tangannya? Masa kopi dulu kita kan sering cuci tangan kan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dulu. Ini basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan, memakai air yang mengalir. Ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Nah,
Nah, biasanya kan, kita ambil dulu sabun, kita basahin dulu. Dan itu, baru kita ambil sabun. Kemudian kita usap seperti ini tangannya, ya kan? Kita usap, kita gosok-gosok. Kasih lagi. Kita usap tangannya. Ya, setelah kita usap ini udah bersih, baru kita bilas sama air yang mengalir. Ada yang pernah tahu kan? Yang kedua ini usap dan gosok. Nah ini yang gambarnya kayak gini. Usap dan gosok. Coba dulu tangannya kayak gini. Nah, usap dan gosok. Juga kedua, punggung tangannya. Ini punggung tangannya ya. Nah, secara bergantian kita gosok kayak gini. Lalu kita bilas juga dengan sama air. Yang nomor ketiga itu, jangan lupa jari-jari tangannya. Katanya, mana jari tangannya? Nah ini, jangan lupa jari tangannya digosok sela-sela jari hingga bersih. Jadi sela-selanya, ini mana sela-sela tangannya, jari tangannya? Nah, kita gosok, ini sela-sela ini bersih, pakai sabun, baru kita siram sama air yang mengalir. Itu yang gambar ketiga. Yang gambar keempat, ini Bu. Ya, bersihkan ujung jari secara bergantian. Mana ujung jarinya? Ujung jari bergantian dengan mengadukkan. Nah, kita bersihkan dulu ujung jari ini. Ya, secara bergantian. Jadi gini. Lihat itu gambarnya. Gambar nomor 4 kayak gini. Nah, baru gambar kelima. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, setelah tadi kayak gini, baru gambar kelima kayak gini. Kita gosok ini semua. Gosok dan putar kedua jari secara bergantian. Tuh, yang gambar keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan. Nah, letakkan ujung jari ini ke telapak tangan ini. Mana telapak tangannya? Nah ini ujungnya, letakkan dulu seperti ini. Kemudian gosok perlahan. Ya. Baru gambar ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Ini mana pergelangan tangannya? Lihat gambarnya di atas. Nah, ini. Kedua pergelangan tangan ini secara bergantian dengan cara memutar. Ya. Putar ini. Nah, pakai sabun juga membentuk atau cairan. Sudah itu kita siram sama air yang mengalir. Aduk lagi. Itu tadi mengenai cara mencuci tangan tadi ya. Ini media pembelajaran. Nah, kita kan di sini menggunakan PBL, program basic learning. Itu dia media pembelajaran ya. Ini lihat itu gambarnya yang semalam terangkan. Ada gambar apa itu? Ada gambar tomat, ada gambar pisang. Nah, itu dari campur dia jadi jus, ya kan? Nah, itu dia. Ini di sini gula ya kan, disambungkan semua kan. Setelah itu bersatu semua baru kita buat di gelas. Nah itu ya, itu gulanya itu di dalam blender kita campur dia. Ada yang bertanya? Nah itu tadi itu cara atau langkah-langkah tindakan atau untuk membuat sesuatu ya kan. Apa tujuan kita membuat prosedur ini? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Ya, tujuan kita buat itu tujuan tes prosedurnya. Ya, kita buat langkah-langkahnya dulu. Apa langkah-langkah yang mau kita buat tentang buat ini? Ya, bahannya apa? Alatnya apa? Cara membuatnya gimana? Nah itu ya. Nah itu langkah-langkah. Nah itulah tadi. Ada yang bertanya? Ada lagi tuh. Ada lagi
lagi yang bertanya tentang tes prosedur ini? Enggak, Bu. Nggak ada? Bu. Hah? Ada Bu. Nggak ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Nggak ada. Udah mengerti? Ada Bu. Jadi kita udah bisa bentuk diskusi. Nggak ada lagi mau ditanya ya? Enggak, Bu. Nah, berarti kita bentuk diskusi dulu biar kita mengerjakan LKPD, gambar kerja siswa. Coba bentuk. Berapa kita satu kelompok? Empat. Hah? 4 atau 2 kelompok aja? Berarti si Andre sama Aldi sama siapa ini? Pak Is di sini ya. Semalam aja ya. Berarti ini kelompok A ya. Nah, ini LKPD-nya. Ini satu ya, ini tadi. Ais. Ini kelompok B. Mana? Tugas kalian sekarang tugas kalian sekarang diskusinya membuat langkah-langkah kue. Gimana langkah-langkah membuat kue? Apa bahannya? Apa alatnya? Pak? Gimana cara membuatnya? Oh ya, kalau Pak Jo videonya yang tadi dulu dari sini. Video. Perhatikan gambarnya ya. Simak gambarnya, lihat. Simak dulu gambar di atas. Videonya, simak dulu videonya. Perhatikan dulu gambarnya, caranya gimana. Nah, itu tadi mengenai tentang cara membuat kue bolu ya kan. Jadi sekarang tugas kalian tadi udah edukasi tentang LKPD-nya, membuat langkah-langkah ini teks prosedur tentang kue ini. Dan buat teks prosedurnya, gimana cara membuatnya. Langkah pertamanya, langkah keduanya gimana. Nah, semalam itu kita membuat diskusi tentang kue bolu. Itu tugasnya. Diskusi ya, ibu kasih. Ya, ibu kasih waktunya berapa menit? Coba dulu berapa menit kita buat tugasnya? 15 menit udah cukup? 30. Tambah kali. Nah, coba ya, kelompok diskusi. Apa? Gimana cara langkah-langkah membuat ekspresi bolu? Gak apa-apa, berarti kurang lebih. Sudah dibuat. Gambar kue tadi. Dan buat tes prosedurnya. Apa langkah pertama, apa langkah keduanya. Kerjasama. Ini kelompok B, ya kan? Ini kelompok A. Berarti kalian berdiskusi di sini. Nah, kelompok A. Ini kan A, B, Bu. Iya. A. Ini kelompok B. Yang foto aja. Bahannya, alatnya udah. Tadi. Dan berarti gambarnya ya. Cara buatnya. Nah, cara buatnya gimana cara buat kue? Kan nggak pernah dipraktikkan di Tata Boga. Cara buat kue gimana? Nah, kita campur telur. Kita itu. Ulang lagi. Perhatikan di atas. Itu langkah kedua. Jadi ada langkah pertamanya. Ini langkah pertama.
bisa juga dibuka dari Google kalau ada paketnya, bisa dari tambahan. Jangan lupa tulis namanya ya, nama kelompoknya ya. Kelompok B udah selesai? Belum? Cepat ya, 5 menit lagi ya. Sekarang mempresentasikan tugasnya, hasil diskusinya. Salah satu ke depan, atau kalau nggak bisa ke depan, disengaja dulu dibacakan. Lalu kelompok B nanti mendengar. Ini berikan, berikan. Kelompok A sekarang ya. Nah, kelompok A dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Bahan-bahan Dengarkan yang kelompok B. Dengarkan kelompok A. Ini kelompok A sudah dibacakan oleh Sinia tadi. Ada yang bertanya kelompok B? Ayo bacakan. Bahan-bahan Ya. 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 Ada yang bertanya kelompok A sama kelompok B? Ania, ada yang kurang? Hasil diskusinya kelompok B. Ini dia ya. Ini kelompok B. Udah ada namanya? Ini kelompok apa? Coba tulis sebelum ada di sini apa ini ya? Kelompok A. Nama ibu mengenai hasil diskusi tentang tes prosedur ini apa kesimpulannya? Dia tadi udah menjawab. Nah, bisa juga apa lagi? Coba siapa lagi bisa? Hasil atau kesimpulan atau tujuan dari tes prosedur ini adalah ketika orang nanti membuat sesuatu di rumah bisa dia membaca dengan baik, ya, dengan maksimal agar dia bisa dibacanya yang bahan-bahan yang kita buat itu dibaca, baru dilakukannya dibuat dengan maksimal, ya. Nah, itu ya, itu maksudnya ya, kesimpulannya di situ. Nah, ada dan apa pendapat tentang refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini? Dari hasil pembelajaran media teks prosedur kita hari ini apa? Apa tanggapan kalian? Apa Tabita? Sudah ada nih ya. Yuk. Refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini jadi teks prosedur apa? Apa? Ya. Ya, beli kue. Tangan. Ya. Buat sayur tadi ya kan? Cara menanam sayur ya kan? Ya. Nah. Tentang pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Tadi Aldi udah ya.
sangat menyenangkan katanya. Nah, dia udah gak paham tentang mengenai apa tadinya, apa Aldi? Membuat kue, ya. Membuat jus, ya. Tempat Nah, gula, lalu cara cuci tangan tadi, ya. gula, Nah, itu tadi revisi mengenai materi tes prosedur. Nah, itu ya. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjut sampai minggu depan. Ya, lanjut kita lagi terus minggu depan. Jangan lupa belajar di rumah ya, praktekkan ya di rumah ya. Gimana cara membuat jus, gimana cara tunggu dulu belum nanti. Aku kan yang membuat sesuatu. Gimana cara membuat kue, tadi tahu kan? Nah, praktekkan nanti di rumah ya. Ya, gimana cara langkah-langkah pertamanya, gimana apa bahannya, apa alatnya. Ya, coba dipraktekkan di rumah. Kalau semakin dipraktekkan di rumah semakin pintar dan paham. Aku kan yang membuat sesuatu. Jeruk, apa lagi? Ya, ya. Gula, air, ya kan? Itu ya, itulah cukup hari ini dulu pelajaran kita hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum apa belajar berdoa dulu. Sebelum keluar kita berdoa dulu nama pekerjaan kita masing-masing. Coba salah satu. Siapa yang bisa memimpin doa? Andre duduk aja. Ayo kita. Ayo pimpin doanya. Kita keluar. Kita keluar. Berapa